We got Super Mick Arteta. He know exactly what we need. Kieran at the back, Gavi in attack. Arsenal on the way to Champions League. Oh, Robin van Persie. Oh, Robin van Persie. Oh, Robin van Persie. Wait, he scores when he wants. He scores when he wants. Robin van Persie, he scores when he wants. He leaves when he wants. He leaves when he wants. Oh, Robin van Persie, he left when he wants. She said no, Robin. She said no. She said no, Robin. She said no. She said no, Robin. She said no. Oh no, she said no. Park, park, wherever you may be. He scores goal when he meets Arsenal. Might be worse, might be scouse. Eating rats in the council's house. 49-49 undefeated. 49-49 I say. 49-49 undefeated. Playing football the Arsenal way. 20 times Man United. 20 times I say. 20 times Man United. Playing football the Busby way. We won the league at Manchester, We won the league at Manchester. We won the league at Old Trafford. We won the league at Manchester. We've seen it all, we've won the Lord. We're Man United and we're never gonna stop. Ruben Amorim. Kembali lagi di Para Salam bersama saya Patrick dan Raymond Henze. kenapa jadi Heinz? Oh iya, Kan baru asistennya Arteta. New Old Boys Pride. Ya, Heinze itu ibaratnya Judasnya MU lah ya. Ini gue nggak sabar nih nanti dia datang ke Old Trafford. Ya nggak apa-apa, diteriakin Judas aja udah. Emang kita ada Chen Judas ya? Nggak ada yang waktu untuk Carlos Tevez, gue lupa Chen-nya tapi. Oh iya. Nggak, cuman maksudnya Judasnya Pasti itu. sih, pasti bakal. Dulu zamannya dia jadi pemain dia pengen ke Liverpool. Oh iya. Ya kan, nah sekarang tiba-tiba ke Arsenal, which is fine sih. Ya. Dan sebelum kita memulainya ya, seperti biasa. Kita lagi ada di home base baru kita. Lithium Rooftop Bar. Ini kita lagi di mana nih? Ini bagian rooftopnya. Bagian rooftopnya ya benar. Ini di luar. Di luar. Ya. Tapi biasa di luar kita pun, di dalam. Di luar pun tidak panas ya, Mon. Wah, enak. Karena ini rooftop, anginnya buat yang udah pernah nonton di sini pasti setuju lah. Ya. Gua suka tuh ngomongan Minpor. Apa? Tagline yang dibikin Minpor. Apa tuh? New season, new hope, new home. Itu gua. Oh itu lu ya? Kalau ya Minpor. New season, new hope, new home. Kalau gua new season, new hope ya, apa sih? Baru terakhir one mission. Oh, ya lu bikin one mission. Ya. Kalau gua ada versi baru. New season, new home, new girlfriend dong. Tuh. Bapak-bapak bucin. Oh iya, guys. Oh iya. Hari Minggu ya, 17 Agustus. Merdeka! Setelah kalian selesai panjat pinang, setelah kalian selesai makan lomba kerupuk, ya. Semua itu yang kalian lakukan. Bawa gundu pakai sendok. Bawa gundu pakai sendok, loncat karung ya kan? Loncat karung, balap karung. Kan loncat-loncat. Ketahuan anak komplek. Selesai itu semua, lu mandi. Ya pastiin lu mandi. Lu pakai seragam jersey MU atau Arsenal lu yang terbaik, lu datang nih ke Lithium Rooftop Bar. Oke, ada di Radio Dalam nomor 17. Kita ngomongin bola. Yoi. Sambil watching together. Nah, kita watching together ya kan. Kita nonton tuh pertandingan dan kita saksikan Gyökeres apa Sesko yang bikin hat-trick, ya kan? Tahu Ruben Amorim. Nggak mungkin. Kan pemain tengah. Yoi. Ruben Amorim kan manajer juga ya. Nah, ngomong-ngomong Ruben Amorim nih. Tar dulu. Selagi lu di sini, nih gua sarankan ya. Gua kan selalu menyarankan nih makanan yang terenak. Ini harganya oke banget. Porsinya, ini udah gua makan sebagian ya. Porsinya gede banget.
Dan ini Magnus Apa sih dari nama episode makanannya? kemarin. Ini tahu salted and chili. Oh iya. Ya, kalau nggak salah. Ini makanan Ya, favorit. Cemilan favorit Porosalang. Cemilan favorit Porosalang. Lu cobain, lu mesti cobain. Harganya cuma 35.000 plus tax. Oke? Ini oke banget. Yoi. Ngomong-ngomong Ruben Amorim. Di episode lalu gue udah bilang transformasi yang dibawa Ruben Amorim udah kelihatan nih sekarang. Kalau musim lalu ya dia bilang apa adanya. The storm is coming. Beneran, bukan storm lagi tuh, udah kesambar petir itu. Bukan. Iya nggak sih? Itu kapalnya udah oleng, Bos. Iya, Itu udah. udah oleng lagi. Itu udah tenggelam. Udah hampir tenggelam. Nah sekarang transformasi mulai kelihatan. Dari mulai dia bikin grup yang gue bilang dia bikin grup kapten, Ya. itu udah mulai berfungsi semuanya. Terus dia nge-rebuild banyak hal. Permintaan dia kan memang ada di agendanya Manchester United, which is bikin New Carrington. Dia nggak bisa ngelatih tim tanpa ada support dari secondary. Dari manajemen lah. Iya, dari manajemen. Dari Maksud manajemen gua, perlu. dia ngerubah staff fisiknya, dia ngerubah staff yang buat kontrol gizi dan lain-lain lah. Dan itu mulai kelihatan fisik pemain membaik. Kalau kita bandingin sama zamannya Erik ten Hag, Ralf Rangnick, di mana pemain banyakan jalan, sekarang semua pramusim semua bisa nonton. Walaupun gue bilang nggak sempurna, yang Dan masih pramusim. masih pramusim, tapi at least perubahannya adalah semua pemain bergerak, semua pemain nyari posisi. Itu aja, nggak usah ngomongin taktik gitu. Itu udah kelihatan. Terus dia bikin datengin pemain baru dan itu disupport manajemen. Diego Leon karena dia ada kebutuhan wingback kiri, di mana wingback kiri kita kemarin musim lalu hancur-hancuran kan. Ya. Semua orang bisa ngerasain di situ. Even siapa terakhir? Patrick Dorgu tapi kan nggak pilih. Bukan. Anthony juga sempat ada di situ. Anthony gitu. sempat ngisi. Tapi itu zamannya Ten Hag. Ya intinya Ya. berantakan gitu. Sisi itu berantakan. Nah dia datengin Diego Leon yang diinvestasikan buat musim ini, orangnya udah dateng dan bagus. Dengan nominal cuma 4M Iya. pound Terus sterling. kekurangan kita di mana kemarin? Final third. Dia Finishing datengin kita. pemain-pemain yang kita udah bahas episode lalu. Kalau digabung semua dan mereka bisa menjalankan itu 50. Kalau 50 begini. 50 gol bisa kecipta dari cuman 3 pemain. 4 pemain lah sama Bruno. Kalau Ini kan- sepak bola itu matematika ya, Bang ya? Iya, kalau sepak bola itu matematika. Tapi paling nggak chances itu ada. Ya. Karena ini orang-orang yang emang di klub lamanya seneng, hobi bikin gol, hobi bikin chances, hobi bikin peluang buat pemain lain. Bener dong. Datanglah si Cunha, terus Mbeumo, dan terakhir ya Benjamin Sesko. Ini ada 2 lagi yang sebenarnya kalau kita bahas juga belum valid karena kemarin kita ngomongin Ya, kalian juga udah tahu lah Donnarumma, ya. ternyata tujuan malah dia sekarang. bukan Manchester United. Manchester City. Orang yang bisa bayar gaji dia lebih mahal lagi mungkin kayak Manchester City. Intinya perubahan itu sekarang ada gitu loh. Ya. Yang kalau kita bandingin sama musim lalu, menurut lu gimana? Ya, enggak, kalau menurut gua ini fun fact aja tentang Diego Leon ya. Diego Leon voted by fans sebagai salah satu signing paling favorit musim ini. Which is Dari siapa? fans. Jadi Oh, di oke. websitenya MU tadi gue cek. Ini boleh? Boleh, silakan Pak. Gue bingung ya. Kita kan datangin Matheus Cunha, datangin Bryan Mbeumo, datangin Benjamin Sesko. Sesko. Tapi yang favoritnya justru Diego Leon. Mungkin karena ya itu dia di awal juga langsung statement awalnya, gue datang ke sini bukan untuk dipinjamkan atau untuk main di reserve. Gue datang ke sini Gua mau jadi untuk pilihan fight utama. pilihan first team, which is great. Dan itu mentality Amerika Selatan. Itu menurut gue yang dibutuhkan MU. Orang yang percaya diri. Yang terakhir kali punya percaya diri sebesar itu Zlatan. Ya mudah-mudahan nih orang percaya dirinya bisa disesuaikan dengan skillnya juga. Dan kita ngomongin, gue mau singkatnya mereka 3 ini sebagai BBC sekarang. Kenapa BBC? Brian, Benjamin, Cunha. sama Cunha. Jadi Benjamin Sesko, Brian, Seskor. ya Sesko, terus Mudah-mudahan jadi Seskor. ya oke. Yoi.
Sesko, Bemo, terus Cunha. Ini yang gue harapkan dari mereka itu, kontribusi mereka itu ya kayak lu bilang tadi, musim lalu we have a problem untuk finishing. Final third-nya kita itu selalu berantakan. Walaupun di preseason ini juga masih terlihat seperti itu, gue masih berpikiran positif bahwa mereka ini masih gelling, masih belajar untuk bermain bersama. Dan itu terlihat mulai dari Leeds yang Cunha sendiri yang main, terus game lawan West Ham belum ada, walaupun kita udah sign Buemo belum dimainkan. Tapi ketika mereka bermain juga udah mulai terlihat nih, dan apalagi Fiorentina kemarin itu baru chemistry-nya udah mulai dapat. Gue yang gue harapkan, I know I'm still stuck in the past, nostalgic and all that. Gue ngarepin ini bisa jadi pasangan kayak dulu Dwight Yorke sama Andy Cole. Ini pernyataan yang menarik karena gue mau nanya kebetulan, menurut lo gimana sih nih trio penyerang, kita ngomongin trio penyerang baru ini ya, Sesko, Buemo, Cunha, disupport sama ya udah pasti Bruno dong ya. Kalau ngelihat kemarin, gue setuju mereka bermain baik, tapi gue nggak setuju ketika dibilang oh kayaknya bakalan nyetel nih. Kalau menurut lo sendiri gimana? Gue juga nggak yakin mereka bisa nyetel banget langsung ya Mon ya. Tapi it takes time. Itu yang kemarin di episode yang 2 episode yang kemarin juga kan gue nyebutin. Yang dilakukan oleh siapa yang udah degradasi yang tahun Luton Town. Terus sekarang dilakukan lagi oleh Sunderland. It doesn't work. Why doesn't it work? Nottingham Forest apalagi. Bahkan Nottingham Forest waktu musim perdananya mereka belanja sampai jor-joran, itu yang Dean Henderson segalanya datang ke Nottingham Forest. It doesn't work. Kenapa? Balik lagi, sepak bola itu nggak cuma masalah nama besar lu masukkan jadi satu. Setuju. Dan ini juga udah pernah dilakukan sebenarnya, harusnya belajar dari mistake ya. QPR, ingat kalau lu ingat dulu. QPR datangkan Cesar dari Inter Milan, dia datangkan Rio Ferdinand dari MU, Jisung Park, Rafael. Terus midfieldnya juga penuh dengan pemain-pemain nama besar. Mereka berharap nih pemain MU udah lama nih main nih. Dan mereka berharap bahwa nama besar ini bisa mengangkat. It doesn't work. Karena lagi-lagi kayak gue bilang, I have no problem with FM. Dan setelah gue lihat iklannya FM 26 tahun ini, gue kayaknya bakal beli sih. Cuman yang gue bilang, ini tidak segampang kalau kenapa gue selalu yang anti out manager. Satu, karena gue pernah jadi manajer dan itu tidak gampang. Dan yang kedua, lu nggak segampang lu beli pemain, lu langsung letakkan dalam satu tim dan mereka do their thing dan lu menang. Yeah. Bahkan yang tadi statement lu yang lu bilang bahwa kayak musim lalu ini yang nama Cunha, Sesko, Buemo, ini mereka semua mencetak gol. Itu mereka mencetak gol di dalam tim representatif mereka masing-masing, dengan sistem mereka yang masing-masing, dengan support system yang ada di timnya itu masing-masing. Di MU apakah itu bisa juga? Itu yang akan kita lihat nanti. Gue sih percaya Mon, mereka bisa. Karena kalau lu perhatikan, gue mau Cunha sama Sesko. Sesko mungkin yang paling berbeda ya. Sesko itu 4-2-3-1 yang dimainkan di RB. Yang dua ini Thomas Frank sama si Vitor Pereira. Ini sama-sama mirip kurang lebih dengan main 3-4-3. Main 3-4-3. Artinya mereka bisa langsung bermain klub dengan sistem yang dijalankan Amorim. Itu yang kenapa gue bilang pembelian Amorim ini tepat. Karena dia nggak cuma satu, yang dua ini udah proven EPL. Artinya dia nggak ada lagi perlu adaptasi dengan liga. Dia udah tahu kerasnya Liga Inggris seperti apa. Yang kedua, mereka udah bermain dengan sistem 3-4-3 yang biasa mereka mainkan juga. Sesko yang mungkin bagi gue yang harus ada penyetelan. Cuman 4-2-3-1-nya RB Leipzig. Adaptasi. Ketika mereka bermain menyerang, itu sama aja dengan 3-4-3. Karena nanti ujung-ujungnya di depan tuh 5 kalau lo perhatikan. Artinya dia sudah biasa menjadi ujung tombak di situ. Paling yang dibutuhkan adalah adaptasi dia untuk bermain di Premier League. Dia mungkin akan kaget ketika tiba-tiba dihajar, disenggol, seperti apa, nggak ada pelanggaran atau apa. Mungkin itu aja yang nanti harus diadaptasi. Ada fakta menarik karena pas gue baca-baca, ternyata Benjamin Sesko ini udah diincar MU dari dia masih umur 16 tahun. Yep. Cuman waktu itu balik lagi ya, manajemen yang dulu nggak ngelihat dia sebagai apa ya kalau gue bilang investasi. Iya nggak sih? Benar. Manajemen yang dulu Mon, ya, are idiots. Iya. Kasarnya maksud gitu. gue gini. Lo bayangin, kita nggak usah ngomongin Sesko. Ya, Sesko 16 tahun waktu itu udah diincar sama MU, itu gue tahu. Haaland sudah ditawarkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Ya. Waktu itu cuma 5 M.
nggak mau diambil karena Haalandnya udah mau. Haaland nggak mau. Cuman bokapnya dong nolak. Nggak, bokapnya udah mau. Bokapnya udah datang ke Carrington. Masa sih? Bokapnya udah datang ke Carrington. Oh gitu. Udah sampai ke Carrington. Cuman karena manajemen menganggap bahwa siapa Haaland? Alvin Haaland. Alvin Haaland udah datang. Udah oke semuanya. Karena dia nggak mempermasalahkan itu lagi. Gue masih, lu kalau nggak percaya, lu buka aja, ada kok interviewnya Alvin Haaland tentang Haaland datang ke Manchester United. Anaknya. Tapi ketika dia di City dia bilang kalau gue nggak mau anak gue bermain untuk klub yang salah. Dia nggak ngomong Manchester United, cuman it's all in the sound bit. Iya Simon. sih. Ketika lu anak lu udah jelas-jelas main pemain City ya, rivalnya City ya, udah MU kan gitu. Lu nggak bakal mengatakan bahwa dia gue juga mendukung kok dulu. Tapi ada, jejak digitalnya ada. Yang kedua, nggak cuma Haaland. Kalau lu ngomongin Šeško, ini bodohnya manajemen yang dulu. Seorang siapa? Midfield kita di Inggris. Collier, Midfield Inggris. Bellingham. Oh. Jude Bellingham. Oh ya, itu juga ditawarkan. Datang dari Birmingham City, keluarganya udah datang. Ya kalau itu memang faktor Jude-nya juga pengen main ke Madrid. Bukan. Dortmund. Bukan. Jude minta dia langsung masuk diintegrasikan ke first team. Ole udah mau. Manajemen mengatakan tidak. Akhirnya ya sudah. Ingat. Dan ditutupnya Jude nggak dapat, didatangkan Cristiano Ronaldo. Itu pun karena ada insiden lah ya. Insiden. Cuman ya itu tadi gue belum selesai ngomong. Ya. Ternyata terlepas dari Manchester United-nya sendiri, mimpinya Ruben Amorim nukangin Benjamin Šeško. Jadi emang udah dari pas dia di sebelum dia ini Sporting Braga. Dari Braga juga dia udah suka sama anak ini gitu. Ini anak yang tepat. Tapi dia dapat si siapa namanya? Gyökeres. Dan Gyökeres langsung pecun tuh. Musim pertama 50-an gol kan. Menurut gua dia nggak perlu lagi beli pemain mahal. Tapi ketika dia datang ke Manchester United, ada klausul ini itu, pembicaraan ini itu sama si Gyökeresnya sendiri, ngomong kalau gue cuma mau main kalau klubnya main di Champions League, yang which is ya harapan dia sih Renang nggak bawa pemain yang dia suka. Bukan pemain yang dia butuhkan. Nah, terlintaslah diskusi mungkin sama Jason Wilcock, sama Christopher Vivell, yang paling tepat ya Benjamin Šeško. Makanya ada transfer ajaib itu mungkin ketukar. Christopher Vivell ngomong gini ya, bro, don't worry bro, Gyökeres nothing bro. Iya, itu pemain kesukaannya Christopher Vivell juga ternyata. Gua punya Šeško bro. Iya, betul. Ini gue yang bawa dari umur 14 tahun bro. Dari 14 tahun gue bawa, gue kasih ke sister klubnya RB. Udah gitu, baru kita ambil di umur 16-17 tahun. Ini bagus buat lu bro, Gyökeres. Dan ternyata Ruben Amorim, ini Ruben Amorim yang ngomong. Aku mau kasih tau ya sama kalian ya. Aku nggak kayak manajer kalian yang dulu, ya. Manajer, ntar dulu naik dulu kakiku satu lah. Kalau manajer kalian yang dulu, CLBK ya terus ya kan. Semua pemain-pemain Ajax lah dibawanya ya kan. Termasuklah si Lontong Onana itu. Tak kelar-kelar masalah sakit kepala aku. Kalau aku nggak percaya prinsip CLBK, memang Gyökeres itu dulu adalah ya pelayan terbaik aku lah. Ya, aku katakan, ku tekankan garis bawahi sekali lagi, pelayan terbaikku. Dia cuma seorang pelayan. Ya, aku yang ngatur dia. Kalau nggak ada aku, kalian tengok ayam musim ini, Gyökeres tanpa Ruben Amorim, syukur-syukur bisa 13 gol. Ya, tapi kau tengok nanti ku bikin ini Šeško. Kau tengok Šeško ini nanti ku bikin, minimal 5 gol lah. Ya, sampai Desember maksudku. Habis Desember ku gas ya. Penting Itu balik lagi ke pertanyaan awal. Lo yakin gak nih sama trio baru kita nih? Gue yakin. Dari sisi mana kan belum kelihatan juga. Gue yakin, saya yakin-yakinnya karena ini cobaan pertama lawan Arsenal. Ya, dan itu it's a good. Orang banyak yang bilang fixture-nya Manchester United di awal-awal ini udah berat banget. Kita ketemu Arsenal, kita ketemu Chelsea, kita ketemu Liverpool. Justru kalau menurut gue itu bagus. Ya, sama. Menurut gue bagus. At the very least, yang buruk-buruknya ini lo hilangin dulu. Ibaratnya gini, kalaupun nanti amit-amit gitu ya, amit-amit kita kalah,
kita tahu, oh kurangnya di sini ternyata nih trio Betul. ini nih. Dan ditambah lagi, lu udah ngelewatin tim-tim besarnya. Ya. Tinggal lu fokus ngancurin nih yang lain-lainnya. Ini soalnya Yakin lah kameramen Arsenal. Arsenal, terus apa-apa terus City kan. Ya. Nah itu gua lebih suka kita ketemu Arsenal duluan. Oh iya, yang paling ringan di antara semuanya kan. Battle of apa istilahnya dulu Battle of Buffett. Enggak, Apa? Iya, Pizzagate. Enggak, ini bukan battle sih, Mon. Nah, Biasanya ini bukan battle. ini cuman peringkat atas lawan mediocre. Ini nggak siapa-siapa. Ini santai kok. Ini Kau pegang omonganku, gue bilang sama kalian ya. Kau pegang omonganku. gue males nih kalau dia ngomong gini nih, kalau kalah sakit nih. Ini Ruben Amorim yang ngomong. Oh iya, Ruben aja bang, silakan bang. Kau pegang omonganku ya. Siap. Ku tunjukkan besok di Old Trafford. Gyökeres tanpa aku, bukan siapa-siapa. Kau tengok Arteta. 4 tahun dia main tanpa striker. Tiba-tiba dapat striker, bingungnya dia itu nanti mau ngapain. Baru tahu tadi. Baru tahu tadi. What do you think of Tottenham? What do you think of shit? Tottenham. Thank you very much. That's alright. Bang, ngomong-ngomong jersey yang ketiga bagus bang. Oh, cakep Wak. Harus Ditampilin kuakui, gambar. harus kuakui, jersey ketiga Manchester United itu keren. Karena bukan apa-apa, aku nggak pernah seumur-umur aku sebelumnya disuruh acting jadi iklan ya kan. Iya. Kemarin gue bikin lah actingku, walaupun sedikit aja omongan aku. Keren. Itu keren. Kau kenapa kau keren itu baju itu? Kalian semua udah tahu Cantona kan? Waktu nendang siapa namanya lupa gue. Nendang fans Southampton, ya kan? Dah, kung fu kick Cantona. Bajunya seperti mirip kayak gitu. Jujur aja, si Petri ini dia punya baju yang lama, yang baru nggak punya. Iya. Jadi nanti pas waktu main terkit dia mungkin pakai yang sharp, karena nggak punya model dia untuk beli yang Lucu baru. juga sih kalau pakai jersey third yang sekarang tapi belakangnya Cantona. Nggak lucu sih. Iya lucu. Nggak lah, jersey yang sekarang ini Sesko, karena Sesko bisa tendangan terbang juga kan. Dia kan fan favoritnya adalah Zlatan Ibrahimovic. Udah. Lu tau nggak sebelum lu masuk ke situ? Fun fact, gue tadi ngeliat videonya. Benjamin Sesko ternyata nggak cuma jago main bola, bos. Main basket tahu. Bisa ngedang dan ngedangnya tuh proper, bos. Ya kan gue udah pernah bilang kalau dia sebenarnya dulu mau jadi atlet basket. Yang kita ngebahas Sesko kan gue udah bilang. Gila, gue kaget ngeliat videonya. Gue visioner. Benjamin Sesko. Kalau lu nggak bisa sukses di MU, ya lu pindahlah ke Chicago Bulls. Jangan Orlando Magic aja. Ini Tangerang Hawks nih. Oh, Oke, gue mau bahas soal Arsenal nih, karena berapa hari lagi? 3 hari lagi kita pembukaan Premier League di Old Trafford. Nah, gue inget ngomongin Arsenal ya, perkembangannya apa ya? Kalau orang bilang, lo percaya nggak sih klub bakalan bagus kalau pelatihnya terus bertahan? percaya. Nah, ini udah 6 tahun nih Pak, cuman 3 trofi. Enggak, gue percaya itu. 6 tahun 3 trofi. Menurut lo gimana, Pet? 6 Kayaknya tahun ini- 3 trofi, Pet. Sebenarnya nanti nyambung ke salah satu topik yang gue pengen ngomongin ya. Apa gue sambungin aja langsung aja ya? Boleh, silakan. Jadi gini, 6 tahun 1 trofi. Ya, 6 tahun 3 trofi. 3 ya? 3 ya? FA Cup sama Community Shield. You count that? Ya, kan gue dari sisi Arsenal. Jujur, kita sebagai fans MU aja kita nggak ngomong hitung-hitung. Kasih tau dulu, kita harusnya hari ini ada tamu. Oh iya, cuman karena berhalangan dan Jadi hal terpaksa satu kita hal dan undur. lainnya. Jadi ya udahlah. Untuk yang berikutnya, berikut aja lah nanti Jadi ya. gue sebagai dari sisi Arsenal sekarang. Cuma gini. Arteta, kita ini in serious mood, bukan mau mocking Arteta juga. Cuman dalam 6 tahun, seharusnya ini klub udah stabil. Ya. Dan kalau kita lihat pencapaian mereka 4 tahun, baru 4 tahun ya, betul-betul jadi runner up, Ya. itu sebenarnya udah sebuah statement juga bahwa ini klub udah mulai stabil. Lu bisa menciptakan sebuah harmonis sampai lu bisa mencapai Stabil 4 tahun. nggak 4 tahun berturut-turut kan. Ya. Itu stabil. Cuman dalam hal Arteta, ya balik lagi, bukan mocking. Mungkin lu boleh berpikir lebih jernih aja.
Ini klub udah stabil memang. Tapi mungkin kemampuan Arteta aja udah cuma sampai mentok segitu. Cuma sebagai runner up. Boleh capin nggak? Apa ya? Boleh. Kamera Arsenal. Dari perspektif Arsenal ya. Hidupin aja mic lu. Nggak usah. Kita step by step, Pak. Oke. Dan, stop. Oke. Tapi gue setuju ngomong-ngomong progres. Sebelum mereka akhirnya apa ya? Menurut gue ini salah satu pelatih yang kalau kata orang miskin taktik. Tapi kalau menurut gue ini pelatih pinter. Gue nggak percaya sama istilah miskin taktik. Gue inget di Desember 2023, di mana mereka trennya udah bagus. Tapi ketika masuk ke Desember tuh yang udah mulai kalah terus. Kalau nggak salah pokoknya nggak pernah kalah, nggak pernah menang lah. 5 pertandingan berturut-turut, seri 2 kali, kalah 3 kali. Terus tiba-tiba masuk di Januari, dia ngerubah komposisi 4-3-3-nya itu. Yang tadinya Havertz di depan itu ditarik ke tengah. Ini yang menarik menurut gua. Trossard yang tadi di tengah dijadiin false nine. Kalau nggak salah tuh waktu lawan yang ngebantai 4-0 dulu, 4-0 apa 5-0 ya? Burnley atau West Ham berikutnya 6-0 kan dibantai kan, di kandang West Ham lagi, di Upton Park. Apa namanya? Di London Stadium. Dia ngerubah Trossard tugasnya jadi false nine. Di kanan Saka, di kiri Martinelli. Di tengah-tengah dia bikin Declan Rice di tengah, di kanan Odegaard, Havertz di kiri. Tapi strateginya itu apa ya kalau gue bilang lebih banyak mainin bola di belakang. Dia sirkulasi di kanan ke kiri. Terus gak lama dia long ball yang bikin akhirnya lawannya tuh jadi serba salah. Kalau naik mid block di long ball, kalau mereka mundur, ya Arsenal main di tengah terus sampai mereka nemu celah. Yang which is itu jadi tugasnya Trossard yang menurut gua ini bukan pelatih sembarangan, Pep. Dia adaptasi terus sama permainan ketika dia kalah, ketika dia merasa taktiknya udah diketahui sama lawan dan membuahkan hasil ketika mereka menang 6-0 di kandangnya West Ham itu. Jadi gue ngelihat mungkin musim ini kalau orang-orang bilang kan kekurangannya Arsenal sama kayak Manchester United. Yang dilakukan sama dia sekarang, kalau kita bilang masalah Manchester United di final third, ya gue rasa itu kebanyakan masalah di tim IPL musim lalu, ya nggak sih? Tiba-tiba muncul pemain yang bisa diandalkan. Nah, Arteta sama Arsenal kekurangan di final third. Itu kenapa Havertz yang tadinya sulit dipakai di depan ditarik ke tengah, Trossard yang dinaikin. Gue ngeliat ada perubahan, ada adaptasi yang dia lakukan sehingga taktik lawan yang sebelumnya bisa ngalahin taktik dia yang sebelumnya, kayak kalau misalnya dia main mid block di pressing itu udah nggak bisa lagi, udah nggak berlaku lagi. Ditambah sekarang dia punya Gyökeres, seorang Gyökeres yang ya lo tahu menurut gua ini nggak tahu ya, ini menurut gue ya, ini adalah pembelian yang tepat. Gue setuju kalau orang-orang bilang kekurangannya Arteta adalah pemain yang kekurangannya Arteta adalah pemain utama, pembelian pemain utama. Jadi ketika dia membutuhkan orang yang difungsikan untuk jadi strikernya dia, kayak model-modelnya Gyökeres, dia long ball bisa dikejar langsung. Kita tahu lah penyelesaian Havertz kurang bagus, jelek malahan gue bilang. Bola udah di depan gawang aja bola masih ke atas. Nah ini dapat Gyökeres yang orangnya bisa fight. Di pre-season, di pramusim kemarin ada satu scene di mana kalau nggak salah lawan yang dia bikin heading terakhir itu loh, Marseille. Valencia. Itu menurut gue itu suatu yang baru, yang nggak pernah ada di musim sebelumnya. Ketika Saka masuk ke dalam, dia cutting ke tengah, dia passing ke depan gawang, ada yang nyambut. Nah itu sesuatu yang baru. Itu kekurangan Manchester United. Gue rasa dia bikin taktik kemarin waktu lawan Valencia ya buat nyoba game plan ini bisa berhasil nggak sih ketika di pembukaan Premier League nanti lawan Manchester United? Ya, oke. Sekarang
saya terima semua omongan Bang Emon. Mikel Arteta is Mikel Arteta. Dan sesimpel itu aja gue akan sebut. Ya, kelasnya Mikel Arteta itu mungkin masih waktu dulu tuh dia masuknya barengan sama Ole Gunnar Solskjaer. Ya, ketika lu bilang mereka main di belakang itu kayak yang dihadapi sama Ole juga dulu kan. Iya. Yang akhirnya itu juga yang digunakan Ole beberapa kali. Menurut gua gini loh, dari sejak yang zamannya Ole sampai sekarang, perubahan dari taktiknya Mikel Arteta itu di mata gua ya, sebagai fans MU yang nggak nonton pertandingan kalian semua pertandingannya, menurut gua nggak banyak signifikan perubahannya. Ya balik lagi kayak kata lu bilang tadi, orang udah mengetahui cara Arteta bermain. Faktor-faktor surprise-nya ini sekarang udah kepada individu. Ya contohnya nih Gyökeres sekarang. Gyökeres punya atribut ini yang mungkin bisa menjadikan permainannya Arsenal agak berubah dikit. Dalam arti lebih punya power di bawah. Jangan lupa mereka sekarang ada Zubimendi. Bahkan mereka nggak perlu pasang Havertz. Bukan. Ini bakalan Zubimendi di tengah, Odegaard sama Glenn Rice deh tuh. Glenn Rice mah basket. Glenn Rice menurut gue sih bahaya. Nah, iya, I understand. Cuma maksudnya gini loh, Mang. Perubahan sistemnya itu tidak ada. Tidak banyak berubah. Orang udah mengetahui sistemnya. Tinggal bagaimana karakter pemain-pemain yang diturunkan dia. Kayak lu bilang, Zubimendi bagus. Gue nggak udah mengatakan Zubimendi tidak bagus. Dan ini menjadi sebuah faktor X besok pertandingan. Menurut gue, bukan Gyökeres yang jadi penentu. Lu bisa matiin Zubimendi sama Martinelli, kelar. Nggak ada distribusi bola. Yang waktu kita lawan mereka di FA Cup, Martinelli nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Odegaard dimatikan. Tapi sebenarnya Martinelli juga bukan pemain utamanya Arteta ya nggak sih? Saka. Ya, Saka waktu itu kan lagi cedera yang waktu sekarang ada Saka, ada Odegaard, ada Yes. Zubimendi. Ketika Saka katakanlah capek atau emang Saka juga bisa main di kiri nggak sih? Nggak, Dia dia dipindah kanan ke kiri di kanan, Noni Madueke masuk, itu berubah lagi permainan. Betul. Noni di kiri ya? Noni di kiri. Nggak, cuma maksud gua, Mon, ini udah sebuah sistem yang diketahui. Ya. Jadi for me, yes, faktor Gyökeres, faktor Zubimendi ini akan menjadi peran penting besok melawan Arsenal. Tapi it's written and tinggal lu cari solusi. Iya. Bukan sesuatu yang ibaratnya ada sebuah sistem yang kayak misalnya lu turun lawan Pep Guardiola. Hari ini dia main apa, besok dia bisa bermain yang sistem lain lagi. Dia menyesuaikan dengan lawannya. Atau ketika lu bahkan seorang David Moyes lah. David Moyes aja dia masih mau nekat 4-2-3-1, 4-4-2. Dia 4-4-2 ada. Maksudnya dia masih mau mengubah sistem. Arteta has been playing like that forever. Itu yang gue tangkap ya. Yang kedua, Arteta is Arteta yang tadi gue bilang. Dan selama gue sempat nonton yang Prime, ya kameraman Arsenal. The way he talks in the changing room. Kalau gue jadi pemain di Arsenal juga gue nggak termotivasi, man. There is no, I don't know ya, tapi I don't see an aura of greatness di dalam seorang Arteta. Di dalam klub gue bisa lihat dari hari pertama dia datang. Di dalam Pep Guardiola gue udah lihat itu. Arteta is Arteta, ngerti nggak maksud gue? Jadi bukan gue bilang Arteta juga nggak bagus. Ya, lu bisa bawa tim lu 4 tahun berturut-turut sebagai runner up itu udah something else gitu loh. Nggak semua orang bisa melakukan itu. Jadi he's good but he's not that good. Dan balik lagi, menurut gue kalau overall untuk secara musim, I don't think they'll win the league. Untuk besok pertandingan kita lawan Arsenal di Old Trafford, ini ibaratnya dua tim yang ini baru belum prediksi sih. Ya belum prediksi, nggak, cuman kan tadi masalah Artetanya. Gue bukan prediksi, tapi gue melihatnya ini dua tim yang benar-benar baru rombak, sama-sama baru ngerombak nih. Arsenal mungkin nggak sebanyak MU yang udah total rebuild jadinya jatuhnya. Kalau gue ngelihat Arteta itu masih yang gue kayak mana, apalagi dia tadinya juga niat untuk ambil Benjamin Sesko kan. Ini kayak mana nih sistem yang akan dijalankan, Buemo apapun yang gini semua. I don't think he can read into that. Dan itu menurut gue, I hate to say, kemungkinan besar 50%, mungkin lebih dari 50%, 60%, gue mengatakan ini berakhir dengan seri antara 1-1, 0-0. It's going to be that kind of game, karena dua-duanya ngerambah. Gue ngeliatnya sekarang tuh ada faktor Gyökeres juga. Gue waktu dibilang kita butuh striker, orang-orang pasti langsung ngelihat Gyökeres kan sebagai ujung tombak yang berbahaya sekarang. Nah, gue ngeliat dia ke belakang. Waktu dia main, dia terusir dari klub utamanya apa, Brighton ya? Ya, Brighton dia. Coventry dong.
Enggak, dia dari Brighton dulu. Terus bukan terusir sih, dia dipinjemin lah. Dia dipinjemin ke beberapa klub. Kok enggak, Twitter gue nyala. Oh my god. Twitter gue nyala. Jadi balik lagi ke Gyökeres, gue ngeliat perkembangan ini anak. Dia waktu di Brighton itu jadi pemain pinjaman ya, which is itu dia ada di beberapa klub termasuk St. Pauli, terus dia sempat ke Norwich juga, sama terakhir yang di Coventry City sebelum akhirnya dia ke Sporting. Itu dia berkembang, Pet. Oh iya. Dia mulai dipinjemin di St. Pauli aja, dia main hampir full pertandingan walaupun dia cuman scoring 7, tapi paling enggak ini pemain cadangan, pemain muda yang bisa dibilang wah bakalan jadi cadangan mati di IPL kalau kayak gitu main. Terus dia dipinjemin ke Coventry City. Dia juga main cuman 19 kali, nyetak beberapa gol lah. Dan terakhir dia dipinjemin ke bukan dipinjemin, dia dibeli sama Coventry City. Dia works 91 kali main, 38 gol. Itu yang akhirnya menarik seorang Ruben Amorim. Oke, ini striker yang gue butuhin. 3-4-3-nya dia dan works. 52 gol di musim pertama, 54 atau 56 gol di musim kedua. Gue ngeliat ada perkembangan dari seorang Gyökeres. Ketika dia masuk, dia pasti akan adaptasi. Kayak kameramen Arsenal bilang waktu dia pertama kali diterjunin 15 menit terakhir ya, yang dia main sama tim kedua. Tapi ketika dia main dari awal lawan Valencia, dia bisa cetak gol 1. Yang artinya kan dia berusaha cari celah sama adaptasi sama permainan Inggris terbaru seperti apa, sama yang diinginkan sama pelatih gue seperti apa. Dan nggak menutup kemungkinan ketika nanti lawan Manchester United, dia akan jadi salah satu pemain yang kalau misalnya gue ngelihat Didier Drogba, gue ngelihat Fernando Torres, gue bisa ngelihat Gyökeres kayak gitu. Karena ini anak berkembang terus. Beda sama Benjamin Sesko. Benjamin Sesko tuh stabil loh. Tapi belum terbukti aja di Manchester United karena dia belum main. Nah, gini. Satu, gue kurang setuju kalau disamakan dengan Sesko. Kenapa gue bilang nggak setuju? Satu, platformnya, kalau kita nggak ceilingnya Gyökeres itu ini sama-sama di sini. Gyökeres itu udah sampai di sini, Mon. Sesko itu masih di sini. Karena satu, secara usia juga, Sesko masih jauh lebih muda. Oh iya. Itu kenapa pertimbangan, kenapa akhirnya kita ngambil Benjamin Sesko. Gyökeres, yang gue lihat perkembangan nomor 1 bukan dari atribut skill apa semua itu, nggak gue lihat itu. Gue ngelihat percaya dirinya. Ada satu contoh yang lain selain Gyökeres yang kayak gini, Jamie Vardy. Dia mulai dari divisi 2 bermain sebagai non-league, pelan-pelan ke divisi 2, perlahan-lahan masuk ke championship, perlahan-lahan main di Premier League dan sebagai salah satu striker andalan di Premier League selama masa karir dia. Ini sama perkembangan perjalanan mereka. It's nothing special. Gyökeres is nothing special. Vardy has done it before. Cuman yang gue perhatikan dari Gyökeres, atribut yang paling berkembang dari dia adalah percaya dirinya. Itu yang diperlukan oleh Arsenal sebenarnya. Karena yang kita sering mengucapkan Arsenal adalah bottle team. They bottle it padahal mereka bisa memenangkannya. Yeah. Mereka membutuhkan pemain-pemain yang bermental baja seperti ini. Dan gua rasa musim ini mereka dapatkan di Zubimendi dan di Gyökeres. Cuman nggak cukup cuman 2 orang ini aja. You need the whole team to believe. Arsenal, the undefeated season, itu isinya nggak ada satupun yang nggak percaya dirinya tinggi. Mulai dari Adam, Henry, Ljungberg, Vieira, Pires. Kalau gue sendiri, gue nggak ngelihat Gyökeres ini, gue ngebandingnya bukan sama Vardy, sama striker kita lah, nggak usah jauh-jauh. Siapa? Pemain yang bisa berkembang ketika dia pindah klub. Nah, gue ngeliat Gyökeres kayak gitu. Andy Cole, dia mulai karirnya, gue lupa di mana, terus dia ke Bristol City. Arsenal. Yang akhirnya, Arsenal. oh ya di Arsenal pertama tuh kan belum jadi apa-apa. Dibuang sama Ya Arsenal. sama kayak Gyökeres, di Brighton dia belum jadi apa-apa. Tapi ketika dia di Bristol City jadi pilihan utama dan sering nyetak gol. Diambil sama Newcastle United yang jadi luar biasa. Yang orang-orang ngeliat, wah gila, ini Alan Shearer baru nih. Tapi itu pun dibuang. Hah? Akhirnya dibuang juga. Ya diambil sama Manchester United. Jadi apa di Manchester United? Legend. Gila. Tapi belum sampai di situ. Menurut gua ketika dia bukan tersingkir juga sih. Kalau gue bilang ketika dia pindah dari Manchester United, dia ke Blackburn Rovers kalau nggak salah. Itu juga gila, Pet. Maksud gue, Ya, ini orang yang bisa adaptasi sama... Ya, tapi menurut gue setelah United, karirnya declining, Simon.
Apalagi ketika dia di City itu udah benar-benar udah Ya. hampir nggak ada. Contoh lain, striker yang hampir sama yang modelan kayak gitu. Kalau kita ngomongin dia pindah liga, ya Harry Kane. Yap. Ketika dia, gue lupa deh Harry Kane. Sebenarnya kalau Harry Kane susah dicontohin Mon, karena lu udah bermain di liga yang paling keras di dunia. Ya. Ya sorry ya bagi yang pecinta Bundesliga, Serie A, La Liga. You have to admit Premier League itu keras. Gue ada pernah yang mengatakan Ronaldo itu kenapa the GOAT. Gue tahu ini bakal rame. Kenapa Ronaldo the GOAT? Karena Ronaldo did it in the Premier League, did it in La Liga, did it in Serie A, and now doing it in Saudi Arabia League. Udah? Pembandingannya kan selalu Messi ya. Messi has only done it at La Liga. And then he went to League One, League 1. He failed there. Dia gagal di League 1. Itu faktor umur juga sih kalau menurut gua. Ronaldo is how old my friend? Ya maksud gua gini, kalau lo ngomongin kayak gitu, Harry Kane juga jadi contoh yang baik. Bukan, kalau Harry Kane justru kebalikan. Harry Kane played from the toughest league, kurang lebih kayak Ronaldo. Ketika dia, kayak Ronaldo dulu nyetak 40 gol terakhir kalau nggak salah, 38 atau 40 gol, 47 gol yang musim terakhir dia bersama kita, bersama United. Dia pindah 47 sekitar. Ya, dia pindah ke La Liga. It's an easier league menurut dia. Satu, gua nggak bakal di-tackle gila-gilaan lagi sama pemain-pemain back lawan. Gue lebih protected, gue lebih bisa berekspresi. Sama dengan Harry Kane. I've done it at the Premier League, percaya dirinya pasti lebih tinggi, Mon. It's the same thing with Gyökeres sebenarnya. Gyökeres tuh dari Liga Championship apa semua itu, pindah ke Portugal. It's an easy league. Nah sekarang Gyökeres, wah, bagus banget. no, it's an easy league. Ada yang, gue juga gak suka ketika orang mengatakan Farmers League ya. Berarti kalau gue bilang Morten Hjulmand kita ambil, nggak akan sukses dong sama MU. Bukan gue bilang, Gyökeres juga gue bilang bukan gue bilang nggak akan sukses, Mon. Kembali lagi kepada individunya kan. Bruno Fernandes datang dari Sporting juga. Nah, dia bisa, it works. Ya makanya gue bilang. Dan dia langsung gila lagi dia. It doesn't matter bukan dari liganya sebenarnya. Cuman kan kita ngomongin tadi bahwa lu bilang Harry Kane dia makin sukses di Bundesliga. Ya jelas liganya lebih turun. Bukan. Poin gua adalah pemain yang bisa tetap stabil ketika dia konsisten ketika dia pindah klub, bukan pindah liga gitu. Menurut gue sih Gyökeres salah satu yang bisa dibilang gue cukup nungguin ini anak bakalan jadi apa sih di Arsenal gitu. Karena ini barang yang beda, ini liga yang berbeda. Gue balik ke statement awal gue. Kalau gue ngelihat perjalanan dia dari dia dipinjemin sampai akhirnya dia berhasil di liga utama, terus dia sekarang diambil sama IPL, mungkin memang benar IPL itu kastanya lebih tinggi. Bukan kasta lebih tinggi sih, lebih kayak permainnya lebih keras. Iya. Permainnya lebih kompetitif, lebih cepat, lebih kompetitif. Tapi kan pendahulu yang gue bilang tadi, Andy Cole, Harry Kane, Alan Shearer bahkan ketika pindah klub nggak peduli dia pindah liga, dia berhasil mempertahankan performanya. Gue ngelihatnya seorang Gyökeres tuh kayak gitu. Yang dia mau fight sama sama spesialisasinya dia sendiri. Gue nggak menyangkal itu atau bahkan melawan itu, He's a special boy, itu gue akui. Ya. The thing is, this is kayak gue ambil statement lo dan gue kembali ke statement gue yang di awal. This is a different league and he's under a new manager. Gyökeres bisa mencetak 50 gol plus itu tadi di liga yang lebih ringan. Itu tadi poin gua. Ya. Di liga yang jauh lebih ringan. Kalau gua ngomongnya kesannya songong, hey, McTominay nggak kepake di MU. Sekarang jadi salah satu pemain terbaik di Serie A. Dilatih sama orang yang salah kalau menurut gua. Itu satu faktor. Tapi itu satu liga. Dan nggak gua cuma ngomong McTominay, Mon. Gua ngomongin Tammy Abraham dari Chelsea pindah ke Serie A. Tapi di Chelsea dia bagus. Pindah ke Serie A lebih bagus lagi. Intinya siapapun yang pindah ke Serie A itu jauh lebih bagus jadinya jatuhnya. Itu salah satu gambaran yang gue ambil ya. Nothing against Serie A, tapi that's the fact. Kalian dapatin back kami yang paling busuk aja, Chris Smalling. Sekarang jadi stabilnya jadi kapten dan stabilnya nggak ketolong. Apalagi nanti Højlund nih kalau emang beneran jadi ke Milan. Gue yakin Højlund bakal bisa berkembang. Dalot ketika dipinjamkan ke AC Milan jadi bagus. Jadi basically kalau Dalot emang bagus. Menurut gua, balik dulu ke Gyökeres. Menurut gua, Gyökeres will do his thing, ya. He will do his thing. Tapi balik lagi ke statement awal gua tadi, Mon. He was successful under Ruben Amorim.
This is Mikel Arteta. Dan Mikel Arteta, lu sebut satu pemain deh yang berkembang di bawah Mikel Arteta. Declan Rice, Odegaard, Saka. Banyak. Oke, banyak. Soto ini. Mikel Merino yang dari Ya, Merino oke. Enggak, siapa gue teringat. Enggak. Gua enggak setuju kalau Mikel Merino belum kelihatan, tapi ya Bukan back lu, back kiri lu siapa? Kelly. Enggak, maksud Kelly. gua orang yang dipoles Arteta pun jadi orang, Ya, cuman emang Ya, oke. kayak kehilangan fokus gitu. Maksud gue nggak usah dikembangin kemana-mana. Enggak, gue cuma maksud gue Itu banter yang salah. bukan, maksud gue gini lah. Ya kalau itu gue take it back lah. Kalau menurut gue, Mon, Tenang Ki, gue belain. the basic thing is, I don't think Arteta can do much dengan Gyökeres. Ya. Seandainya Gyökeres itu di tangan Pep, di tangan bahkan di tangan siapa Liverpool mana? Lupa gue nama dia. Arne Slot. Arne Slot. Dan di tangan Tapi Ruben. Arne Slot nggak mau Gyökeres. Enggak, maksud gue dia bisa jauh lebih berkembang menurut gue. Ya. It's his decision, dia pengen main di Champions League, and that's fine. Kita hargain itu. Gua nggak pernah mau mengatakan bahwa Gyökeres jelek, karena gue juga tadinya berharap Gyökeres yang kita ambil. Tapi ya, this is the way it goes, ya kita accept aja. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Mon, gue teringat tadi, jadi sebelum kita kejauhan ini, soalnya ini makin jauh dari topik utama yang mau gue omongin. Tadi kan lu mengatakan bahwa 6 tahun belum ada terlihat apa-apa, butuh sebuah stabilitas dalam sebuah klub. Ya. Gue tiba-tiba teringat yang tadi kemarin Marcus Rashford mengeluarkan statement bahwa Manchester United itu ya begini-begini aja karena bolak-balik ganti manajer. Nggak solid lah. Nggak solid. Ya bolak-balik mau ganti manajemen itu bolak-balik mengganti manajer. Ganti apa? Bukan pondasi ya. Arahan, ganti Iya, arahan. ketika lu ganti manajer, dia mengatakan kan, ketika lu ganti manajer, lu mengganti sistem. Ketika lu mengganti sistem, lu mengganti fondasinya. Dan ini sebenarnya yang ngomongin Marcus Rashford, ladies and gentlemen, apa yang sudah diucapkan Poros Salang sejak 5-6 tahun yang lalu. Ya, dari awal Poros Salang berdiri, ini yang selalu kita bilang. Ketika lu membangun sebuah rumah, tapi lu bolak-balik ganti fondasinya, lu rombak lagi semua, you start from zero again. Itu kenapa dari dulu kita teriak-teriakin, kita selalu membela semua manajer. Mau kita udah bencinya kayak manapun, kita akan pertahankan, karena kita pengen kasih waktu supaya dia bisa mengembangkan visi yang dia inginkan. Tapi bolak-balik kita mengulang lagi. Itu yang dikatakan Marcus Rashford kemarin. Bahwa nggak akan bisa sebuah klub itu maju ke arah manapun ketika fondasi itu bolak-balik diganti. Dia itu anak sotoy. Dia memberi contoh, gue tahu karena lu sentimen sama Marcus. Gue nggak suka sama si Marcus. Tapi yang diucapkan Marcus Rashford itu menurut gue 100% benar. Yang dia kasih contoh, ketika zaman Sir Alex Ferguson, ya, ketika zaman Sir Alex Ferguson itu, jangankan first team, reserve, academy, semua tahu sistem Manchester United karena yang dipergunakan hanya satu sistem yang diberikan Sir Alex Ferguson. Jadi ketika Fergie ada cedera atau apa, dia bisa ngangkat pemain-pemain dari bawah sekalipun dan langsung terintegrasi dengan sistem karena di academy, ya memang sistemnya sudah dibentuk, di reserve udah terbentuk, dan itu bisa terjadi setelah Sir Alex Ferguson bertahun-tahun memegang Manchester United. Yeah. Nah itu yang menurut Marcus Rashford itu tidak akan kemana-mana itu klub kalau terus bolak-balik ganti manajer. Ngerti gue poinnya. Kalau dulu Sir Alex Ferguson tuh kayak ngarahin René Moulenstein supaya nanti ketika dia datang ke tim utama, siapapun yang ditangani udah langsung nyetel kan. Nah kalau sekarang kan berbeda. Apa yang dilakukan sama reserve tidak sama dengan yang dilakukan sama siapapun manajer yang di atas. Dan ini kan yang lagi sedang dirubah. Inilah culture yang lagi diubah di Manchester United. Yeah. Nah ini yang menurut gua, yang dikatakan Marcus Rashford ini untuk pertama kalinya, menurut gua 100% semua yang diucapin dia itu benar. Ya. Di luar mungkin baru main berapa kali udah begitu loh. Di luar mungkin Emon nggak terima karena satu dia benci sama. Gue nggak benci. Apa tuh? Gue cuman nggak suka orang yang main nggak bener di rumah lamanya, begitu dia pindah jadi main bener. Terus dia nggak main bener. Dia benar-benar disupport sama temen-temennya, sama rekan-rekan timnya. Ya dia jadi terlihat bagus. Kata siapa dia nggak jalan, dia ada sering jalan, tapi effortnya dia disupport sama siapapun yang ada di Barcelona. Kemarin makanya dia bikin assist, dia bikin gol juga.
Terus tiba-tiba dia langsung ngejelek-jelekin rumah lama itu. Sebenarnya kalau Gue lempar sendal. enggak, kalau dijelek-jelekin enggak sih, Mon. banget. Kalau dijelek-jelekin enggak. Dia cuma menyatakan sebuah fakta yang betul-betul menurut gua adalah realitanya. Jadi untuk pertama kalinya, gua setuju dengan semua omongan Marcus Rashford. Gua pada tahu ya, gua nggak suka sama namanya Mark Goldbridge, ya. Karena tapi dia tadi mengeluarkan statement yang kurang lebih sama dengan omongan gue ini sekarang, bahwa ya ini memang perlukan, bahwa kestabilan di United itu memang mulai harus dibentuk. Nggak ada lagi tuh yang ganti manajer tiap musim. Dan if the management membackup Ruben Amorim, dan ini udah mulai terlihat ya dia backup Ruben Amorim, gue sih ngeliat ini klub bisa jadi besar lagi. Asal fansnya juga tahu diri, ya jangan lagi teriak-teriak dikit-dikit out. Karena musim lalu aja yang Ruben out tuh udah banyak sebenarnya. Cuma kita nggak mau expose kalian aja. Yang kedua yang gue bales tuh, gue sempat nonton Mark Goldbridge, gue jawab, bukannya lu dulu teriak oleh out ya, lu juga Siapa? part of the problem. Mark Goldbridge, United Stand. Ya udah, jadi intinya itulah. Kalau tadi balik dulu gue sekilas ngomongin stabilitas di sebuah klub itu memang perlu. Go ahead. Ya, intinya kalau ngomongin Marcus Rashford, gue yakin 2023 itu udah di klub lain deh. Kalau zamannya Fergie. Ya Nah, sih. laga pembuka nih. Kalau menurut gue ini akan jadi faktor penentu perjalanan Manchester United ke depannya, dan jadi faktor penentu apakah memang yang diinginkan kedua pelatih ini udah sejalan atau belum. Arteta pembeliannya luar biasa semua kalau menurut gua, sampai terakhir dia datengin Gyökeres sama Christian Mosquera-nya Valencia. Man United juga pembeliannya luar biasa, yang dimana kita selalu berharap kalau mau beli pemain yang works ya pemain EPL, which is itu yang dilakukan sama dia. Dia beli Cunha, dia beli Bumo, dan terakhir dia datengin Benjamin Sesko. Walaupun ini anak muda yang totally new, tapi kita tahu kualitas dia kayak gimana. Nah, laga pembuka nih Pet, kalau gue ngelihatnya ini kan cuman apa ya, nostalgia pelatih sama pemain yang sekarang jadi lawannya si pelatih itu. Yep. Secara profesional ini kalau di luar sepak bola ini dua orang yang saling menghormati. Yep. Yang satu berharap dilatih lagi sama Ruben Amorim walaupun dia memilih Arsenal akhirnya, dan Ruben Amorim pengen dia nukangin si Gyökeres lagi walaupun akhirnya juga nggak dapet, tapi seenggaknya dia punya backup plan si Benjamin Sesko itu. Nah, lo ngelihat ini sampai mana sih batasannya pertemuan hari Minggu nanti? I think they're both professional ya, Mon ya. Ya. Di awal pertandingan nanti pasti akan terlihat tuh adegan bersalaman, ketawa-ketawa, senyum-senyum, pelukan bahkan. Tapi that's it. 90 minutes, this is Arsenal versus Manchester United. Di kandang Arteta 6 tahun lawan yang 1,5 tahun. setengah tahun belum malah. tahun. Cuman bedanya gini. Gue tahu ini belum prediksi juga, tapi gue kasih aja duluannya. Ya. Salah satu kenapa, kalau gue bilang tadi 60% kemungkinan draw, 1-1. Tapi ada kemungkinan 25% tuh MU menang. Dari 100% ya, 60% draw, 25% MU yang menang. Berarti 20% juga Arsenal yang... Enggak dong, 15 dong mereka. Gimana sih matematikanya, Bang? 60% kan? 60% draw. Nah, Udah, 25%. 20, oh 25%. Gue denger 20%. 25% MU. Artinya kan 15% untuk Arsenal menang. Tipis berarti kan? Ya. Kemungkinan besarnya itu adalah draw. Kenapa gue berani bilang gitu? Kunciannya Arsenal Gyökeres sama Zubimendi. Ya. Gyökeres, striker andalnya mereka, itu sudah dihafal sama Ruben Amorim, cara mainnya, pola pikirnya, kebiasaannya, semuanya udah diketahui. Udah. This is basically the project yang dia bentuk jadi monster. Tetap aja pasti akan ada hal-hal baru yang diberikan nama Gyökeres di bawah Arteta. Cuman he knows the basic. Kayak ibaratnya lu lah jalan ketemu sama mantan. Mau dia sekarang ini mantan lu tuh udah potong rambut baru atau apa semua. Lu tahu kan? Wah, ini mah kelakuan dia malam-malam kagak sikat gigi kan Tapi gitu. kan itu kelakuan. Gua counter. Real Madrid datang ke Manchester United, Cristiano Ronaldo tetap bisa nyetak gol dan Karena memang udah gak ada obatnya kalau India. nah itu maksud gua. Ya, itu memang maksud gua itu. Iya, itu faktor gue, itu gue ngerti. Bukan berarti gua tahu lu di bawah gua udah lama.
Tapi ketika lu pindah ke rumah lah ke klub lain, gue tahu cara main lu. Tapi wait. Cristiano Ronaldo nggak bisa enggak, sorry, gua counter tuh. Cristiano Ronaldo lu bilang nggak bisa diberhentiin, bisa. Ronaldo akhirnya mencetak gol, tapi bukan dengan gampang. Ya, setuju sih. Itu yang menggambarkan, karena Fergie udah hafal banget nih bocah kayak mana mainnya. Cuman satu hal yang memang dimiliki Ronaldo waktu itu yang nggak bisa diapa-apain, obatnya udah susah. Dia punya speed, dia punya agility, dan dia punya akurasi. Oh, bedanya. Kalau dulu kita punya back bagus. Kalau sekarang enggak. Nah itu dia yang tadi yang gue kasih 15% buat Arsenal. 15% buat Arsenal itu sebenarnya bukan karena Ruben Amorim taktiknya salah atau apa. Enggak. Back kita bisa kan nih berhenti. Backnya juga bisa, Mon. Kipernya badut. Jadi kalau misalnya apapun besok itu akan terjadinya karena kipernya badut. Bener kan yang gue omongin di awal episode yang kemarin awal musim? Yang lu bilang, "Weh Pat, Onana cedera nih." Gue jawab apa? Paling nanti lawan Arsenal muncul. Karena dia, tapi kan emang karena dia cederanya kan bakalan cuman sampai enggak, waktu itu dibilangnya sampai Oktober, September, apalah semua. Kagak, cuman 2 minggu. Gue cuma bilang gini, Mon. Gue bilang gini, Mon. Dia African Cup League aja dia bisa tinggalkan demi untuk main untuk MU. Ya, gue nggak ngerti dia ini cinta banget sama MU atau emang udah dibayar sama orang untuk ngancurin MU sehancur-hancurnya. Ya, because you're not that good, Onana, oke? Okay? Makanya gue ketika Donnarumma tiba-tiba mau diambil sama City itu gue agak ya, gue ngarepnya Emi. Gue dari awal udah bilang gue pengen Emi Martinez. Sudah. Emi Martinez, ya Manchester United. Lu jangan goblok juga lah ya. Emi mau dijual, bukan di loan. Makanya ketika lu datang dengan approach loan, langsung ditolak mentah-mentah. Oke. Ini lagi satu nih, ini berita breaking news. Fabrizio Rom barusan posting breaking news. AS Roma send 20 million official bid to Manchester United for Sancho. Proposal submitted today on loan with obligation for a package worth around 23 million. Talks on between clubs. Weh. Ya udah, Loan lagi. dari semua yang kita bahas tadi, kalian komen di bawah, menurut kalian prediksinya seperti apa? Lo prediksinya siapa menang? Ajak juga teman-teman kalian ke Poros Nobar, oke? Lo prediksi lo? Ngomongin prediksi, gue mau ngajak lo sebelum kita prediksi tarung formasi. Udah lama kan? Tarung formasi dulu, Pet. Patrick, tarung formasi. Siap. Silakan. Di belakang. Apa? 3-4-3. 3-4-3. Onana. Oke. Onana kiper. Badut kiper. Ya. Dah kalah. Terus di depan Onana itu ada Maguire. Di kirinya ada Yoro. Di kanannya ada Delite. Karena ini yang menurut gua lagi ready. Yoro, Maguire, Delite. Sorry, kebalik. Delite, Yoro, Maguire, Yoro di tengah Ya. berarti. Oke. Enggak, Yoro di kanan. Ya pokoknya itulah, tiga itulah. Terserah lu mau yang bener dong, kan mau ditulis. Delite kiri, Maguire, Yoro, oke. Wingback kiri Patrick Dorgu. Wingback kiri Patrick Dorgu. Wingback kanan, nih gua agak ragu sih. Hati gua mengatakan Diogo Dalot. Ya. Cuman ada kemungkinan mungkin kalau memang Ruben mau mencoba, gua nggak yakin dia mau mencoba lawan Arsenal. Tapi ada kemungkinan Amad Diallo. Amad Diallo di kanan. Dah. Tengah 2 Ugarte, Bruno. Kiri Nomor 10 depan. ya 10 depan Benjamin Sesko. Hah? Gimana? Lu jangan ganggu formasi gua dong. 2, ini kan udah 2 kan? 10 depan, ya 2. Ya 2 udah. Kunya Buemo. Bumo. Depan Sesko. Lu yakin Sesko udah siap? Sorry, Sesko belum ada. Berarti nanti di depan Buemo, Kunya, Kok Sesko belum ada? Sesko, gue yakin dia main besok, bakal dicoba main, tapi nggak dari starting lineup. Jadi di depan tuh Bemo, kiri Kunya,
belakangnya Amad Diallo, yang di sebelah Dalot dah. Oke. Itu ya. Sebelum ke Arsenal, gue dulu ya. Gua ya mau nggak mau, gue berharapnya sebenarnya Bayindir. Nggak akan. Cuman yang pasti yang dipasang udah pasti Onana Tarigan lah. Nggak ada yang ngasih nama dia Tarigan. Onana apa sih? Nggak ada, nggak pernah dikasih harga. Nggak ada. Semua Onana Tarigan. orang Batak juga malu untuk mengakui dia sebagai bagian dari keluarganya. 3 di depan, backnya itu gue lebih suka naro Yoro di kiri, De Ligt di tengah, Heaven di kanan. Oh, Heaven. Jadi Maguire itu senjata pamungkas. Oke. Gue berharap itu sih. Terus di depan mereka itu ada Ugarte, baru Bruno ditarik agak ke depan tengah. Terus buat wingback, gue pengen Patrick Dorgu di kiri, Amad Diallo di kanan. Menurut gue itu udah paling works, karena ngelihat sistem yang diterapkan kemarin ya cuma bisa jalan ketika ada Mbumo sama Amad Diallo. Gue tahu nih kanan lu siapa. Hah? Gue tahu kiri lu Kunya pasti kan. Iya, udah pasti depan nomor 10 di depan 2 orang itu Kunya sama Mbumo. Karena menurut gue itu yang udah works lah, itu dicoba. Kan kemarin gue udah bahas 4-3-3 works. Terus dicoba 4-5-1 works. Ditaruh 3-4-3 malah ya mainnya yang umpan ajaib itu. Ya. Jadi depan menurut gue Sesko udah. Sesko lu main yakin dari ya awal. Sesko bakal main? Sesko main dari awal. Kayaknya nggak bakal nyoba-nyoba karena menurut gue sekarang. Gue pikir lu bakal masukkan Mbeumo di depan, sebelah kanan Mason Mount. Gue mudah-mudahan Sesko dipasang dari awal. Oke. Karena gue ngelihat sekarang kan Højlund juga masih ada kan. Gak mungkin kita mainin Højlund sedangkan dia mau dijual. Which is sebenarnya aneh ya. Kalau lu ngomongin Højlund ini intermezzo bentar. Højlund mau dijual ke AC Milan. Dan ini udah tahu dari 2-3 hari yang lalu. Ya. Tapi kemarin dia baru foto session. Pakai jersey yang baru yang hitam. Selalu begitu kan Manchester United, ketika ada pemain yang pakai jersey baru ada yang out pasti. Ya cuman ngapain diajak lagi kalau lu udah deal. Iya kan selalu begitu. Oke. Arsenal silakan. Oke. Kameramen Arsenal. Oke, gua pakai 4-3-3. Oke. 4-3-3, oke. Di Belakang. Kiper Raya. David Raya. Oke. David Raya. Terus di center 2 back. ada Baleba. Kok Baleba? Siapa? Gabriel Gabi. dan William. William, oke. Oh, lu nggak mau masang Mosquera dari awal? Nggak, Saliba. Belum bisa ya? Udah bisa. Cuman kemarin dia lawan Valencia juga main di bench. Berarti andalan masih Saliba sama Gabriel. Terus di wingback kiri ada Calafiori. Calafiori. Wingback kanan. Ada Julian Timber. Oke, Julian Timber back kanan. Oke. 2 di depannya Oke. Jubi Mendy. Jubi Mendy sama Oke. Declan Rice, oke. Di attackingnya ada our captain Odegaard. 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 Oke. Terus ini 3 di depan. 3 di depan ya, dari kanan dulu ada Bukayo Saka. Nah. Kakak Terus di kiri Martinelli. gua udah nggak percaya sama Martinelli. Madueke. Oh, Madueke. Oke. Waduh, oke. Di depan Joker. Dan dia, saya ingatkan kepada teman-teman yang mungkin nggak nonton di episode yang sebelumnya, kalau Gyökeres mencetak hat-trick melawan Manchester United di Old Trafford besok, Emon akan memberikan scarf original Arsenal kepada kameraman Arsenal. Dan gua akan traktir dia apa yang dia mau. Oke? Itu kenapa gue mau kasih. Jadi gua waktu itu ulang tahun. Tante gue ngasih scarf itu. Tante lu nggak ngerti siapa lu? Raymond suka bola nih. Arsenal. Pas gue buka Arsenal. Salah nih. Sama-sama merah sama putih. Arsenal. Oke. Itu aja. Gue pengen kalian semua komen di bawah apa yang kita udah bahas. Dan prediksi kalian kayak gimana buat pertandingan yang akan berjalan di hari Minggu nanti. Jangan lupa datang ke Poros Nobar yang akan diadakan di Lithium Rooftop Bar. Di Itu Jalan Radio dalam nomor 17. ya, itu persis deket Aston Villa lagi. Hotel Aston. Aston. Pokoknya pertigaan yang mau ke Haji Nawi Pondok Indah
sebelah kiri dia. Oh iya, kalian boleh tulis starting yang kalian inginkan. Termasuk kalau misalnya kalian berharap nih Manchester United masih nyari midfielder baru, kalian boleh tulis di bawah. Kalau gue sih pengen di tengah tetap antara Hjulmand sama Ederson sih. Sama, gue juga setelah pikir-pikir pengen gitu. Cuman, guys, kalau kalian bertanya, MU katanya miskin, gini. Lu udah belanja 200 miliar lebih nih, mau dari mana lagi duitnya? Pada hari ini, saya juga dengan bersenang hati, sebenarnya senang dan nggak senang sih. Saya mau menyampaikan Manchester United has signed a lucrative contract deal bersama satu financial Sokin. Dengan Sokin financial program, dan yang kedua adalah dengan Coca-Cola. Yang Coca-Cola ini gue senang dan nggak senang. Gue senang ada uang masuk lagi buat MU. Gue kurang senangnya karena gue free Palestine. Kah? Ya udahlah. Itu aja. Gue Patrick Dan gue Raymond. This is Porosalang. Itu kameramen Arsenal. Apa penutupnya kameraman? 49 undefeated. 49. Apa? Dia kalau udah dikasih beban bingung. Udah dikasih beban bingung. Udah tutup dah. Dah.